outsourcing adalah pengalihan pekerjaan atau proses produksi kepada perusahaan lain melalui penyediaan tenaga kerja, ataupun peran pihak ketiga sebagai penghubung antara pekerja dan perusahaan yang mempekerjakan mereka. Ringkasnya, outsourcing itu adalah praktik di mana suatu perusahaan memperkerjakan pihak eksternal untuk menjalankan atau layanan tertentu yang biasanya dilakukan secara internal. Proses ini melibatkan transfer pekerjaan dari dalam perusahaan baik ke pihak ketiga yang ahli di bidang tersebut. Alasannya apa? Nah, yang pertama itu ada efisiensi biaya. Mengurangi biaya operasional dengan memanfaatkan tenaga kerja dari negara atau perusahaan yang menawarkan tarif lebih rendah. Selanjutnya yaitu fokus pada kompetensi inti. Perusahaan dapat lebih fokus pada aktivitas inti mereka dan menyerahkan tugas-tugas dan inti kepada penyedia layanan outsourcing. Yang ketiga itu ada akses keahlian khusus, mendapatkan akses ke teknologi, keterampilan, dan pengetahuan yang tidak tersedia secara internal. Selanjutnya itu ada fleksibilitas dan skalabilitas, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan skala operasi mereka dengan cepat tanpa perlu mempekerjakan atau melatih karyawan baru. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menyebutkan perusahaan ahli daya sebagai badan usaha yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Selanjutnya, perubahan dalam Undang-Undang. UU Nomor 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan outsourcing menjadi alih daya. Selanjutnya, UU Ketenagakerjaan menyebutkan penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh. Pengertian outsourcing. Outsourcing adalah pemindahan kegiatan operasional perusahaan kepada pihak lain, di mana proses ini dilakukan melalui perjanjian jasa dengan badan penyedia jasa. Pekerja outsourcing direkrut oleh penyedia jasa untuk dipekerjakan oleh perusahaan pengguna jasa. Adapun jenis-jenis dari outsourcing itu sendiri meliputi operator telepon, petugas keamanan, teknisi pemeliharaan, dan cleaning service. Secara jenis pekerjaan yang dapat diserahkan termasuk kegiatan perusahaan, di mana hal ini dilakukan atas perintah langsung atau tidak langsung penunjuk perusahaan dan tidak menghambat proses produksi. Kelebihan dan kekurangan dari outsourcing itu kelebihannya meliputi fokus perusahaan pada bisnis inti, alih masalah ketenagakerjaan, penghematan biaya rekrutmen, keahlian dan kompetensi penyedia jasa dan meningkatkan efisiensi. Serta kekurangannya itu termasuk kontrak yang singkat, ketergantungan pada sistem outsourcing, risiko kebocoran informasi dan kurangnya efektif untuk jangka pendek. Serta adapun sistem kerja dari outsourcing itu yang pertama, perekrutmen dilakukan oleh penyedia jasa dengan tes tertulis dan wawancara. Pekerja outsourcing memiliki hak istirahat mingguan dan hak-hak lain sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pembayaran gaji dilakukan oleh penyedia jasa dengan pemotongan untuk BPJS dan asuransi, serta perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.